Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Sari, NIM 35 2019 dari kelas Cyber. Sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kasus seksual. Nah, sebelum itu kita melihat gambar. Kalian pasti sudah melihat ya, bahwa gambar tersebut itu sudah sedikit menjelaskan kalian atas perbuatan pria parubaya itu. Sebelum saya mengulas tentang kasus, saya akan memberi sebuah teori di mana Linus itu berkata bahwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan pelaku sudah melihatkan alat kelamin, habis itu mencium organ-organ anak tersebut, bahkan dia memperkosa artinya memaksa anak itu untuk melakukan sebuah hubungan seksual yang belum anak itu bisa terima dalam umurnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bahwa di Indonesia itu sendiri sudah ada undang-undang untuk menetapkan di mana anak di bawah umur akan dilindungi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 sama ayat 2 itu menjelaskan bahwa kesejahteraan seorang anak itu mendapat kekerasan terhadap keluarga, apalagi ini bukan keluarganya, itu sebuah kekerasan yang sangat fatal. Nah, ini akan mengakibatkan anak itu memiliki gangguan fisikis atau emosional, eksploitasi. Nah, ini sangat berbahaya terhadap anak tersebut ya. Kemudian, mengapa saya mengulas kasus ini? Karena di sini di Indonesia itu sendiri banyak anak-anak di bawah umur itu melihat media sosial itu untuk hal-hal yang tidak baik ya, tentunya di situs-situs yang usia itu di 18 ke atas. Nah, anak di bawah umur itu tidak boleh membukanya. Tapi anak-anak zaman sekarang itu tentu sangat pintar untuk mengakses media sosial dengan dia memberikan identitas untuk bahwa dia sudah memenuhi syarat di media sosial. Nah, itu kita harus pahami bahwa di sini sebuah keluarga itu harus menjaga anaknya yang di bawah umur untuk mengakses sebuah media sosial. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bahwa video yang saya share sekarang itu adalah bertujuan sebagai informasi kepada setiap orang tua, bahkan guru di sekolah, untuk memberi pelajaran terhadap anaknya yang masih di bawah umur bahwa perilaku-perilaku yang diberikan orang lain terhadap dirinya yang sudah menyentuh, mencium, bahkan memperkosa seperti kasus ini itu sangat tidak boleh. Dan mereka jika dipaksa itu pasti ada hukumnya, dan orang tua harus memberitahu, dan guru di sekolah pun harus memberi pelajaran terhadap anak itu bagaimana dia itu bisa menjaga dirinya terhadap hal-hal tersebut. Nah, di sini saya
ingin mengulas tentang kasus. Nah, yang saya ambil ini itu dari sebuah data-data kualitatif, dalam metode kualitatif, dalam data-data dalam media sosial. Nah, ini begitu banyak kasus-kasus yang dialami oleh bangsa Indonesia. Salah satunya adalah pelecehan seksual ini, dan salah satunya saya akan mengambil sebuah kasus di mana di kota Makassar itu ada seorang laki-laki pria parubaya itu berumur 57 tahun memperkosa anak perempuan sahabatnya sendiri, dan anak ini masih berusia 14 tahun. Bagaimana dia melakukan memperkosa anak ini? Ketika ayah perempuan ini keluar untuk mungkin ada keperluan apa, itu dia mencari celah untuk menemui anak perempuannya, itu untuk diperkosa, untuk meluapkan rasa nafsunya kepada anak yang di bawah umur. Nah, tentunya ini membawa trauma terhadap anak perempuan ini. Nah, ini akan menjadi sebuah dilema, sebuah pemikiran cacat mental dalam pikiran anak ini menjadi begitu terus seperti yang teori katakan tadi. Kemudian pelaku ini itu dilaporkan oleh anaknya ini kepada ayahnya. Nah, dia melaporkan, kemudian ayahnya melaporkan ke pihak yang berwenang, dan ini masih diselidiki. Pelaku ini dia menyatakan bahwa dia berulang kali itu memperkosa anak perempuannya. Nah, ini jika kita lihat anak perempuannya ini sudah trauma, mungkin dia diancam bahwa akan seperti ini, nanti keluarganya dibunuh kalau dia mengatakannya sebenarnya kepada orang tuanya. Nah, di sini tentu kita harus tahu bahwa seperti itu kita harus mencegah. Gimana harus mencegah itu tersebut? Dengan cara tersebut kita memberi pendidik anak kita untuk mengetahui di mana letak tidak bolehnya orang lain menodai kita, menyentuh kita, apalagi memperkosa seperti kasus ini. Nah, itu sangat fatal. Nah, tujuan video ini saya buat supaya orang tua di luar sana tahu bahwa anaknya perempuan itu harus dijaga. Nah, dan pemerintah pun mendukung karena sudah memberi undang-undang untuk melindungi anak. Sekian video yang saya jelaskan tentang kasus seksual terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian video yang saya sampaikan, pengulasan yang saya sampaikan. Terima kasih.